Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jendela Misteri. Wah, kita akan kembali mengungkap berbagai misteri yang ada di dunia nyata maupun di dunia tidak nyata. Bersama saya Yasep dan rekan saya ini Kang Obed. Ya, dengan Kang Obed. Oke ya. Kita sekarang akan ngebahas masalah begini, Kang. Ini kan banyak cerita nih. Orang yang sudah meninggal tiba-tiba muncul gitu kan. Dia udah meninggal, kok masa orang udah meninggal kok muncul ininya gitu, apa sih, nakut-nakutin orang lah kadang-kadang gitu kan. Gitu suka nongkrong depan rumahnya apa gimana gitu. Atau ada juga orang melihat katanya ada Mbak Kun itu latar belakangnya dia mati begini-begini gitu, sehingga menjelma menjadi itu. Atau ya seperti di episode yang kemarin itu juga ada anak kecil muncul itu, dulu anak kecil ini ditinggal bapaknya, macam gitulah. Ini pingin tahu nih, sebetulnya mereka itu siapa sih gitu? Apakah orang itu yang udah meninggal atau siapa sebetulnya gitu? Jadi itu merupakan sosok Korin, Kang. Oh, Korin. Korin itu apa? Itu Jin ya? Ya, jin. Jadi memang kita itu dilahirkan berbarengan, Kang. Oke. Berbarengan gitu kan. Jadi semua sama gitu kan. Baik misalkan suara, muka, langkah pun sama. Itu duplikasi lah gitu kan. Cuma di tahap Korin itu kan. Jadi semacam kembaran apa gimana? Kembaran beda jenis. Ini manusia ya, ini. Bukan, memang Allah menciptakan ya, setiap manusia itu pasti didampinginya gitu ya, Korin gitu kan. Nah, ini yang membahayakan gitu. Yang membahayakan ada istilah kan fitnah kubur tuh. Betul. Ya kan, dimana orang misalkan meninggal tiba-tiba malamnya ada. Betul. Nah, itu orang pada jadi fitnah kan. Betul. Oh, dia menghantui, padahal belum tentu juga orang udah meninggal. Kalau misalkan udah, orang gitu udah kan. meninggal kan rohnya udah diangkat kan, Kang ya. Tanggung jawabnya juga udah berat ya. Iya, yang ada di rumahnya yang meninggal itu Korinnya, Kang. Semua gitu. Sama. Itu Korinnya gitu, Kang. Jadi kita jangan salah gitu, Kang. Jangan salah, jangan apa gitu kan. Ya kita cukup mendoakan saja. Doakan saja. Selayaknya kita sebagai umat Islam ya, kita ngedoain aja. Insya Allah dengan sendirinya juga, Kang, kita tidak akan bertemu lah gitu kalau kita mendoakan. Karena memang fungsinya untuk menakut-takuti gitu kan. Tapi gini, ada juga yang tidak seperti itu. Misalkan gini, ada orang meninggal nih, kemudian kan ada tahlilan gitu ya, sampai 1, 2, sampai 7 gitu. Nah, di saat tahlilan itu beliau nih muncul nih. Orang-orang tertentu yang ngelihat gitu kan. Misalkan katakan yang meninggal si A gitu ya. Nah, pada saat tahlilan tuh si A tuh muncul. Kadang-kadang ada yang senyum, ada macam-macam lah gitu. Cuman nggak semua orang lihat. Ada beberapa orang aja, katakanlah indigo mungkin yang itu siapa itu? Ya, itu tadi, Kang. Oh, masih tetap masih Korin. Kan. Mungkin salah satunya ya, ada mungkin ya pekerjaan atau dia punya apa gitu ya yang belum terselesaikan. Gitu, belum terselesaikan, utang piutang atau apa gitu ya, karena dia juga bisa memberitahu gitu kan, karena dia tahu kan, jadi kehidupannya dari kecil sampai dia meninggal dia tahu gitu, makanya dia kalau misalkan ini bisa jadi sumber informasi gitu loh. Contoh kan banyak yang kasus pembunuhan kan ya. Ini siapa kan, ya, yang dipanggil itu Korinnya karena dia tahu gitu kan posisinya gitu. Jadi dia bisa jadi untuk informasi, Kang. Betul. Informasi gitu. Tapi kadang juga bisa lewat mimpi kayak gitu kan? Ya bisa. Datang lewat mimpi itu siapa tuh? Nah, itu tergantung. Itu kan dunia ruh itu. Ya, dunia. Apa kalau dunia ruh ketemu ruh itu kan kayaknya kemungkinannya bisa terjadi gitu ya? Ya, itu bisa terjadi, Kang. Karena ada hari-hari tertentu ya yang memang si ruh itu diturunkan gitu kan ke dunia. Orang tua dulu sih ada bilang setiap malam Jumat, Kang. Iya, malam Jumat orang tua pulang gitu kan. Itu kan makanya kita yasinan, tugas ngirim kita buat itu ngirim doa gitu kan, betul. supaya tidak terjadi sesuatu. Makanya kita berdoa di mana nanti si ruh itu pulang dengan membawa bekal dari doa anak-anaknya, keluarga itu Kang. Kan gini ya, orang tua itu punya anak katakanlah ada 3, 4 misalnya ya. Kan rumahnya udah mencar-mencar nih dari mana-mana nih. Nah, sama-sama di malam Jumat itu kan mendoakan orang itu datang tuh, hadir tuh ke rumah-rumah mereka tuh. Atau gimana? Dia tahu Kang. Jadi
dia hanya berharap si anak-anaknya yang berdoa yang mana nih gitu. Oh, oke. Gitu. Kalau Iya, kita iya. sebagai anak yang soleh pasti mendoakan Kang ya. Iya, betul. Kita mendoakan gitu kan, karena tugas kita ya itu tadi, apabila orang tua kita sudah tidak ada, ya berdoa gitu Betul. kan, agar orang tua kita di sana itu ditempatkan di Yang tempat terbaik yang ya. terbaik gitu. Oh, makanya kalau ada orang tua yang sudah meninggal, jangan lupa kirim doa. Kalau bisa jangan cuma malam Jumat ya. Betul, tiap hari kalau malam, bisa. tiap hari Iya, kita tiap berdoa. hari. Karena Karena hanya kan itu yang buktinya bisa tiap nyampe hari. kepada Iya, beliau-beliau itu ya, yang Betul. sudah nggak ada ya. Iya. Nah, terus kalau banyak sosok-sosok itu yang macam-macam rupa itu apa itu? Itu lain lagi tuh. Beda itu mungkin disebut arwah penasaran kali Kang ya. Nah, itu Arwah apa tuh? penasaran. Apalagi Ya, nih? arwah penasaran artinya gini, yang tadi mungkin dia punya beban waktu hidupnya Kang. Oke. Yang beban itu punya utang lah apa gitu kan. Jadi bisa muncul gitu sosok-sosok itu gitu. Makanya kita harus didasari segala sesuatunya satu dengan keimanan kita Kang. Kalau kita insya Allah berimanlah gitu ya. Kita dijauhkan gitu kan dari penglihatan ya seperti makhluk-makhluk itu gitu. Dan tadi saya bilang kita jangan sampai takut gitu loh. Iya, kebutuhan energi. Ya, karena energi ketakutan kita itu akan menimbulkan sosok-sosok makhluk astral gitu. Iya. Tapi kan gini ya, ada beberapa cerita nih, ketemu makhluk itu ada yang dengan baca-baca. Kadang-kadang baca-baca tuh udah lidah tuh udah keluar aja gitu, udah susah banget gitu. Boro-boro bisa baca ayat kursi gitu, baca bismillah juga kadang-kadang udah keluar gitu. Itu mungkin energi kita sudah keambil duluan sama dia, karena kita takut gitu ya. Iya benar. Tapi ada juga sebaliknya, malah maki-maki. Gitu, dikejar dia takut gitu. Ada yang begitu Kang. Iya. Teman saya ada tuh, diudag sama dia tapi lari saya takut. Karena kan Nah, tadi itu gimana sih? kembali lagi itu energi tadi Kang ya. Karena kalau misalkan kita full energi, kita full tidak ada rasa takut, nah dia yang takut Kang. Oh gitu. Ya, dengan bahasa hati kita tetap munajat kepada Allah gitu Kang ya. Tetap kita munajat kepada Allah. Kita rasa takut itu kita abaikan gitu kan. Sehingga kita bisa Kang. Iya. Mereka takut kalau misalkan kita kita berani aja ya. Ya berani gitu. Mereka takut. Iya. Intinya gini sih sebetulnya, ya semua makhluk Allah kan ya. Betul. Gitu, dia makhluk Allah, kita juga makhluk Allah, yang penting mah jangan saling mengganggu gitu. Iya. Kita jangan mengganggu duluan, tapi kalau kita diganggu oleh siapapun pasti lama-lama kan sewot gitu ya. Betul. Pasti marah gitu. Ada yang memang tiba-tiba jadi ketakutan gitu. Ada juga yang langsung marah gitu kan. Seperti teman saya yang saya cerita itu, dikejar-kejar sama dia karena dia kesel gitu, sewot. Apalagi kalau seandainya mengganggu anak gitu kan. Wah, itu siapapun kayaknya ada rasa marah gitu. Kalau diganggu, anak kita diganggu itu. Karena kita tidak mau ganggu sebetulnya kan, jangan saling mengganggu lah gitu. Betul. Memang ada kejadian kan kayak gini, misalkan makhluk itu kan senangnya ke anak kecil. Ya kadang-kadang ya kita misalkan anak kecil tiba-tiba nangis nih. Diliatin gitu ya. Tiba-tiba kita nangis, kenapa gitu kan? Cirinya kalau anak kecil itu nangis tapi tidak ada air mata. Oh gitu? Ya. Tandanya itu ya? Ya, tandanya itu dia dideketin Kang tuh, makhluk-makhluk seperti itu. Satu, kita yang tadi tetap kita munajat sama Allah, kita pakai bahasa aja Kang. Pakai bahasa kita aja. Kita yakin aja lah, ada Allah kok yang perlu kita takutin cuma Allah gitu ya. Gitu. Kamu jangan ganggu gitu. Kamu pergi, ngapain kamu ke sini? Dengan bahasa kita tegas gitu kan. Dia takut Kang. Gitu ya? Iya, dia takut. Tuh kuncinya. Pengalaman yang penting saya seperti percaya itu. pada Allah. Iya, pengalaman saya gitu ya, di saat keponakan lah. Waktu itu nangis, keponakan nangis kan. Saya waktu itu masih kerja, masih dalam posisi kerja, saya ditelepon tuh sama kakak ipar. Ini nangis gitu kan. Saya langsung datang. Memang saya datang pun itu posisi masih nangis. Dan saya lihat itu nggak ada air mata. Oh, gitu. tandanya itu ya? Iya. Dan saya rasakan itu memang ada hawa merinding Kang. Oh, oke. Beda hawa pasti. Ya, beda gitu kan. Oh, ini merinding gitu. Saya cuma hanya bilang, kamu jangan mengganggu keponakan saya.
gitu. Kamu pergilah ke sana gitu kan. Itu dengan sendirinya alhamdulillah tidak ada, Kang. Dan keponakan nggak nangis lah. Dia tidur. Hilang berarti ya, dianya kabur lah ya. Iya. Jadi kita intinya jangan takut lah gitu. Iya, paham. Jadi ya intinya bahwa kita harus percaya kepada Allah. Cuma Allah lah yang perlu kita takutin, betul. Kan gitu. Yang lain-lain semuanya sama, makhluk Allah gitu kan. Cuman kan gini kadang-kadang sebelum penampakan nih itu diawali dengan hawa-hawa yang beda nih, ya kan? Iya. Nah itu hebatnya mereka tuh. Itu mungkin pingin membuat kita down kalau gimana gitu. Betul. Bahasa itu mah jadi dia datang tuh pasti ada hawa dulu merinding gitu kan. Jadi itu udah takut duluan ya, kita takut duluan. Ya, kalau misalkan kita takut duluan, ya itu semakin muncul dia. Gitu. Karena energi kita itu terserap gitu loh. Terserap. Dari situ udah mulai serap energi tuh. Betul, udah. Udah serap. Jadi kita udah nggak bisa apa-apa kalau gitu. Kita kan dengan posisi ketakutan kita lupa. Iya. Lupa makanya bilang tadi tuh baca-baca udah keluar. Betul, itu karena saking ketakutan itu Kang ya. Saking ketakutan ya udah begitu muncul kaget langsung kan. Iya. Kita mau ngomong apa susah gitu. Betul. Ya benar. Memang seperti itu makhluk gitu ya. Jadi ya memang bahasa itu mah menjemarkan energi dulu gitu. Supaya manusia ini takut gitu kan. Iya. Nah, oke. Kadang-kadang gini kan orang sampai nggak bisa ngomong gitu ya, sampai freeze istilahnya, bengong aja gitu, cengong gitu ya, sampai tepuk baru gitu sadar, atau ya ditanya diem dikasih minum baru bisa bercerita. Itu berarti energinya sudah diambil semua tuh ya? Iya. Dia itu sampai pingsan gitu ya, iya, itu juga benar. Sama ya? Karena itu tadi mungkin ini manusianya ya, ini kosong Kang, kosong gitu. Kalau bahasanya dia melamun, dalam posisi melamun gitu. Tapi kalau posisi kesadaran pun itu pasti ingat Kang. Yeah. Karena dia mungkin mikirin sesuatu, apalah ya namanya manusia kan kita orang tahu, lagi kan? Bengong gitu dikagetin, weh gitu aja kita kaget gitu ya. Jadi terkesima gitu kan. Apalagi tampakan kayak begitu, aduh jangan sampai. Serem banget gitu. Enggak, ini mereka itu berbuat seperti itu maksudnya apa ya? Ya menakut-nakuti lah kan. Iya kan. Ada tujuannya nggak masa iya cuman iseng doang gitu nakut-nakutin orang gitu, iseng amat sih gitu loh. Iya kan mereka tuh hampir sama aktivitas seperti kita. Ada yang jahil gitu kan. Kita itu yang jahil. Nah, itu yang jahil-jahilnya Kang. Jadi kita juga kan sama, suka iseng gitu kan. Mereka pun sama gitu, suka ngejailin gitu kan, suka iseng. Ini jadi bahasa itu mengetes nih. Ini manusia ini penakut apa tidak kan gitu. Kalau misalkan manusia ini tidak takut, dia yang lari. Tapi kalau misalkan manusianya takut, ya dia semakin menjadi gitu. Oke. Tuh ya, kuncinya jangan takut. Nanti diambil energi bisa sampai pingsan. Shock banget gitu kan. Benar. Oke, ada pengalaman nggak Kang? Itu ketemu begitu Kang? Pengalaman ada Kang. Itu ceritanya waktu di sekolahan Kang. Sekolahan? Taman kanak-kanak tuh ya ada. Kita nginap gitu kan. Itu waktu masih taman kanak-kanak apa udah? Enggak, udah lulus sekolah lah. Oh, udah dewasa. Ya, lulus sekolah udah dewasa. Emang kejadiannya di taman kanak-kanak gitu. Taman kanak-kanak. Oke. Kita memang senang-senang dunia misteri lah gitu. Karena ngejar-ngejar gitu ya. Dengan rasa merindingnya nih yang enak nih Kang. Oh, jadi aduh ada lagi nih keanehan tersendiri. Jadi dengan hawa yang bikin merinding, hawa yang begitu mistis, malah Kang Obed itulah bikin challenge candu. Iya, benar, bikin candu itu. Malah kenikmatannya di situ ya. Iya. Terus gimana tuh kejadiannya? Pas di saat itu kita memang lagi biasalah ada pengajian Kang, pengajian beres kita tidur di situ. Nah, TK itu kan jadi posisinya di belakang di samping belakang itu kan ada dapur Kang. Ada dapur, terus kamar mandi. Nah, tiba-tiba ada suara terompah Kang. Suara terompah jalan. Ya, terompah jalan kita dengerin nih. Kebetulan yang ada di situ ngedenger semua gitu loh. Ada ngedenger semua. Nah, masuk ke kamar mandi Kang. Itu bunyi pintu kamar mandi bunyi kamar mandi terbuka Kang, krek gitu ya. Terus ada suara mandi Kang,
cebur sampai 3 kali. Nah ini semua kan ngedenger nih. Nah, makanya saya pengen tahu karena dengan penasaran saya, bener nggak nih ada yang mandi itu kan? Nah saya sama teman saya itu berdua, saya samperin Kang, samperin, saya dengerin nih di depan pintu kamar mandi itu, ya posisi waktu pas kedengar mandi itu kan posisi kita di dalam ya. Setelah kita keluar, kita dengerin itu masih ada suara mandi, cebur, ya. Terus saya sepakat dengan teman nih, jangan lari ya. Saya buka nih, saya dobrak gitu kan. Saya nggak lama saya dobrak Kang pintu kamar mandi. Dan di situ nggak ada air sedikit pun Kang. Oh berarti hanya dibikin halusinasi aja ya, halusinasi suara berarti kalau gitu ya. Iya memang seperti itu. Saya juga bingung gitu ya. Itu suara mandi kan kalau misalkan secara normal air pasti basah kamar mandi. Ini kering, cuma ada suara aja gitu Kang. Oh, jadi mereka itu pinter menciptakan halusinasi wujud, halusinasi suara. Jadi suara-suara itu mungkin mereka curi yang ada di sini, kemudian ditiru sama mereka gitu kali. Iya, kayak gitu mungkin ya Kang ya. Terus sesudah itu beres. Nah, jadi mungkin di makhluk astral pun dia memiliki kayak energi gitu ya, seperti manusia pada umumnya gitu kan. Dia bisa nyalain yang namanya kalau kita minum pakai Kang? Ini air lah. Oh, keran air. Keran air gitu buat minum kita nih. Nah, itu suara kedengar. Suara si airnya, si kerannya. Ke air tuh ngambil air tuh buat minum gitu kan. Kedengar tuh suara kercikan airnya. Tapi nggak ada kalau misalkan secara fisiknya cuma suara aja gitu, suara aja. Itulah kehebatan dia kali ya. Berarti mereka juga punya ilmu ya, ada tingkatan-tingkatannya kali ya. Iya. Ada yang bisa hanya sekedar suara aja mungkin gitu, menciptakan halusinasi seperti itu. Ada juga dengan perwujudan, ada juga yang bisa mindah-mindahin barang gitu kan. Betul. Itu mungkin tingkatan-tingkatannya beda kali ya. Tingkat-tingkatannya mungkin beda Kang. Samalah seperti semua manusia pada umumnya ya. Sebab aktivitas memang hampir sama sih Kang ya. Iya. Mereka juga punya gitu kan. Punya aktivitas seperti itu. Jahilnya ada gitu kan. Baiknya ada gitu kan. Itu jadi yang jahil-jahil ya. Iya. Oke Kang Obed, sebelum kita tutup nih, ada pesan-pesan apa nih buat sahabat kita nih, sahabat Jendela Misteri ya, untuk menghadapi hal-hal kayak gini? Ya untuk sahabat Jendela Misteri, satu ya, itu kita perkuat iman kita ya sama Allah. Ya. Kita jangan punya rasa takut gitu kan. Semua kita pasrahkan sama Allah gitu. Betul, karena kita juga makhluk ciptaannya. Iya, kita nggak boleh takut lah gitu kan, karena mereka tidak ada apa-apanya Kang gitu kan. Oh, gitu. Iya, tidak ada apa-apanya Mas itu mah. Karena kan manusia ini paling mulia gitu kan. Iya, kita paling mulia betul. Iya, paling mulia. Jadi kita nggak usah ada rasa takut gitu terhadap mereka. Itu tadi kuatkan iman kita Kang. Iya. Kuatkan iman kita gitu. Jangan kalau dengan iman kita kuatkan rasa takut itu hilang dengan sendirinya. Jadi kuatkan iman kita bahwa semua itu ada Allah. Iya. Yang harus kita takutin malah ya gitu. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan melindungi kita. Betul. Siapa yang salah dia akan dapat punishment tentu saja gitu. Siapapun itu, entah manusia entah bukan manusia gitu kan ya. Jadi intinya bahwa kita tidak perlu rasa takut. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita jangan bikin gara-gara gitu. Kita jangan bikin masalah duluan gitu. Kita masing-masing aja lah di alam masing-masing, jangan saling mengganggu. Mungkin itu Kang ya? Iya, betul itu. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa ya di-subscribe, like, share, and comment. Yang sudah subscribe, kita ucapkan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Mereka itu dimudahkan rezekinya. Dan dimudahkan segala sesuatunya dalam hidupnya. Pokoknya kita doain terus lah, makanya subscribe ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.